Pemirsa, buntut video viral warga binaan Lapas Tanjung Raja berpesta narkoba. Pihak Lapas langsung memutasi petugas yang menyebar video tersebut. Petugas Lapas itu pun angkat bicara lantaran merasa dizolimi. Inilah video curahan Robi Ardiansyah, mantan petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang dicopot usai menyebarkan video warga binaan berpesta narkoba di dalam sel. Melalui video yang diunggah ke media sosial, Robi membantah beberapa fakta yang dibeberkan Kalapas Tanjung Raja. Dalam video tersebut, Robi juga menyebut terdapat bukti transaksi antara petugas lapas dengan napi sebelum melakukan pesta narkoba. Bantu saya, Pak. Pak bilang bahwa seolah-olah narapidana itu tidak on. Saya memiliki bukti, Bapak, dari Karupam, screenshot bahwa mereka telah mengetahui dari sore Aldi itu sudah pesta. Sedangkan untuk malamnya Aldi minta izin sama salah satu komandan di sana dan transfer uang melalui histori dananya. Sementara Kepala Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan menerangkan bahwa tidak semua keterangan yang diberikan oleh pegawainya saat berada di kantor PWI Ogan Ilir itu benar. Kalapas juga menyayangkan Robi tidak meminta izin terlebih dulu kepada pimpinan lapas dan pihak PWI Ogan Ilir juga tidak melakukan konfirmasi kepadanya. Kami beretikat baik untuk melakukan pembinaan kembali kepada yang bersangkutan, ya, dengan cara mengusulkan mutasi saudara RA ini ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dari usulan tersebut terbitlah SK mutasi saudara RA. Ini SK mutasinya. Kini Robi Ardiansyah telah dimutasi ke Lapas Rukbasan Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Robi Ardiansyah, mantan petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengaku memiliki bukti soal keterlibatan petugas lapas dalam pesta narkoba warga binaan. Dan untuk mengetahui kronologi dan klaim bukti-bukti tersebut, sudah bersama kami Robi Ardiansyah, mantan petugas Lapas Tanjung Raja. Selamat pagi, Mas Robi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Robi, ini apa yang membuat Anda menggugah pesta narkoba di dalam lapas tempat Anda bekerja sebelumnya? Oh, tujuan saya mengupload video itu ya, Mbak? Iya, betul Mas Robi. Apa tujuan Anda? Ya, saya negara, saya harus ungkap ini ke publik, biar lembaga pemasyarakat Kemenkumham lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan dipercayai oleh masyarakat 100%. Mas Robi, tapi apakah benar sejak itu Anda dipindah tugaskan? Benar sekali, Mbak. Saya dimutasi, bahkan difitnah. Oke, bagaimana ceritanya ini, Mas Robi? Ya, mereka takut karena mereka mutasikan saya, Pak, ya. Mereka takut bahwa saya akan mengumpulkan barang bukti selanjutnya. Karena saya sudah memberikan peringatan di grup kami, kantor kami, kerja kami, bahwa ada handphone, ada narkoba di situ. Saya sudah peringatkan, malah saya dikeluarkan dari grup. Malah saya langsung dimutasi. Itu, Mbak. Berapa kali peringatan itu diberikan, Mas Robi? Ada sekitar 3 kali posan di grup itu yang saya ingatkan, Mbak. Oke. Mereka malah tidak berpihak pada saya, Pak. Satu pun nggak ada yang berani komen. Oke. Mas Robi, ini kan diketahui kalau Mas Robi memiliki bukti-bukti. Bukti apa saja yang Mas Robi miliki? Bukti pengakuan bahwa narapidana yang berinisial A itu melakukan pesta narkoba. Dan beliau dipindahkan di Muara Beliti berdasarkan video call saya sama dia. Aldi itu sebagai pahlawan juga bagi saya karena dia menyupport saya, memberikan keterangan bahwa memang benar adanya histori dana yang transfer kepada
komandan, dan itu juga pesta itu dari sore, sedangkan Kadipas berasumsi bahwa itu pura-pura on. Itu kan salah, malah mereka membuat berita motifnya Robi untuk mengancam napi, RA Robi Adriansyah itu sebagai perekam. Itu semua salah Mbak, itu semua fitnah, tapi nggak apa-apa Mbak, nggak saya masalin. Mungkin untuk pembelaan diri mereka begitu kan, itu aja Mbak. Sedangkan mereka jumpa pers lagi dan mengakui bahwa kebohongan mereka yang diakuinya sendiri, bahwa yang merekam itu adalah napi, bukan saya. Itu Mbak. Oke, Mas Robi, memangnya ini sudah berapa kali pesta narkoba dilakukan di tempat tersebut, Mas? Udah nggak terhitung Mbak. Berapa kalinya udah nggak terhitung. Berarti hampir setiap hari atau seperti apa, Mas Robi? Iya Mbak, begitu. Oke, baik. Mas Robi dan juga pemirsa, ini kita akan simak beberapa fakta yang dibenarkan oleh polisi Kepala Lapas Tanjung Raja mengenai pegawainya Robi Adriansyah. Saat ini masih menjabat di lapas tersebut. Berikut cuplikannya untuk Anda, pemirsa. Saudara RA pada tahun 2021 yang bersangkutan melaksanakan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, Lampung, ya. Dan ini suratnya melakukan Kalianda, Lampung. Kami membuat surat perjanjian kepada pegawai bersangkutan berinisial RA itu agar pertama taat dan patuh dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Nah, ini surat perjanjiannya. Jadi yang pertama. Yang kedua, saudara RA mengulangi lagi menyalahgunakan penggunaan narkotika sehingga dilakukan rehabilitasi kembali, yaitu yang kedua ini di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Balai Besar Rehabilitasi Cigombong, Kabupaten Bogor. Saudara RA ini pernah dirawat di rumah sakit Ernali Bahar, Provinsi Sumatera Selatan. Karena yang bersangkutan ini tidak masuk kerja ya Bu ya, tidak masuk kerja kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan berturut-turut ya, kurang lebih 3 bulan berturut-turut. Ini yang asal bukti absensi tidak kehadiran beliau, ya, tidak kehadiran yang bersangkutan. Baik, kita akan kembali lagi bergabung dengan Mas Robi. Mas Robi, ini tadi Anda kemudian dan juga pemirsa sudah melihat kalau Kalapas menyebutkan Anda ini pernah narkoba, kemudian juga pernah direhabilitasi. Tanggapannya seperti apa, Mas Robi? Oke, bagus itu. Memang adanya Mbak. 2018 Mbak, semenjak Latsar, semenjak meninggalnya ayah saya kena gangguan jiwa Pak. Maka dari itu Mbak saya ke psikiater. Namun saya fight dalam 2 tahun, dari 2018 sampai 2020 saya fight melawan dengan cara apapun. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Karena saya gangguan jiwa tadi. Dan akhirnya saya kenal lah namanya ekstasi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang membuatkan saya tenang untuk tidur. Terus begitu Mbak. Nah, mereka membilang kalau memutasi saya ke Rubasan karena di tempat itu beresiko. Ada apa dengan lapas? Kalau mereka bilang saya dipindahkan untuk tempat yang aman, sedangkan di lapas itu tempat beresiko. Sedangkan itu tahun berapa? Kenapa baru diangkat sekarang? Sebenarnya ke lapas itu menyedihkan, memilukan. Lucu saya Mbak. Kok dibahas aib saya yang udah jelas-jelas diproses kemarin oleh Dirjen, Inspektorat Dirjen, yang sedangkan saya sedang menjadi pasien di Ernali Bahar. Nah, kenapa tidak ditindaklanjuti dari itu Mbak? Kan saya ada riwayat gitu. Saya ada sakit, udah benar-benar resmi Mbak. Kenapa tidak diangkat untuk membantu saya tuh? Malah menuduh saya sebagai perekam, kayak motifnya Robi untuk mengancam napi, untuk menguras narkoba. Itu kan semua fitnah. Itu biarkan pihak kepolisian yang menindaklanjuti tentang pencemaran nama baik saya Mbak. Itu saya. Oke, baik Mas Robi, kemudian ini juga Kalapas mengungkapkan kalau Mas Robi ini jarang masuk kerja, selalu absen. Bagaimana tanggapannya Mas Robi? Tentu Mbak, itu bagus sekali. Itu pernyataan yang benar. Dan itu sudah
bahkan BAP oleh pihak Inspektur Jenderal, dan baru-baru ini keluarlah SK saya penundaan 1 tahun. Ini saya kooperatif. Ini semua salah saya kan gitu. Alasannya nggak masuk Akhirnya kerja ini buktinya saya masih kenapa, bekerja. Mas Robi? Kenapa? Alasannya apa, Mas Robi? Alasan apa itu, Mbak? Alasan absennya karena apa, Mas Robi? Ya saya kan sedang depresi, Mbak. Depresi berat. Bagaimana orang yang mengidap gangguan jiwa, agorafobia, kecemasan, depresi sedang, untuk dituntut. Saya mencari kesembuhan dulu buat diri saya, Mbak. Gitu kan. Kalau sudah sembuh saya akan bongkar ini semua. Itu nazar saya. Dan saya akan menjadi pengabdi kepada negara, bukan pengabdi kepada atasan. Itu, Mbak. Oke, baik Mas Robi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi. Selamat kembali beraktivitas.